fast, I just wanna make it laugh. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. Bintang wildcard Dani Pedrosa hanya berjarak 0,7 detik dari podium MotoGP pertamanya sejak 2017 di Misano saat ia menempatkan sasis serat karbon baru KTM di jalur roda juara bertahan Francesco Bagnaia. Dalam pengulangan sprint, Pedrosa mendapati dirinya berada di belakang Bagnaia yang sedang cedera tetapi tidak bisa menyerang. Saya senang, saya sangat menikmati balapan ini, kata Pedrosa, yang finish ketujuh pada balapan wildcard Grand Prix Spanyol sebelumnya dengan menggunakan rangka baja standar. Saya mengalami sedikit kesulitan di lap pertama dengan ban belakang, karena saya tidak bisa mendapatkan temperatur yang cukup. Jadi saya mengalami beberapa momen di lap pembuka dan kehilangan kontak dengan 3 pembalap pertama. Kemudian Binder menyalip saya. Sebenarnya ketika saya melihatnya datang, saya berkata oke ayo karena saya kesulitan dengan cengkraman dan tidak bisa mengikutinya. Kemudian setelah saya mendapatkan temperatur ban yang baik, saya bisa memulihkan jarak yang hilang di awal. Kemudian Binder terjatuh, jadi saya kembali ke posisi 4. Saya mencoba untuk sedikit lebih cepat mulai masuk ke posisi 31 dan saya bisa melihat bahwa saya mulai mengejar. Saat saya hampir berada di dalam grup, saya mengalami hixide yang besar dan hampir jatuh lagi. Saya kehilangan kontak sekali lagi, tetapi tidak jauh dari 3 pembalap pertama. Saya berpikir jika saya bisa mendekat mungkin mereka akan bertarung dan ada celah. Saya bisa mencoba naik podium. Di lap-lap terakhir, Pecco sedikit kesulitan. Saya berkata satu dorongan terakhir, cobalah untuk mendekat dan mungkin merencanakan serangan di 2 lap terakhir. Saya berada tepat di belakangnya. Kemudian ketika ia merasa saya akan datang, ia mengerahkan tenaga terakhirnya dan mampu menahan saya. Jadi, sangat dekat dengan podium. Balapan yang mirip dengan kemarin, hanya saja lebih lama. Tapi akhir pekan yang sangat keren. Terima kasih kepada tim saya dan semua mekanik saya. Setelah itu terungkap bahwa Pedrosa berada di bawah tekanan ban minimum yang direkomendasikan selama lebih dari 50% jarak balapan. Seperti Maverick Vinales di Catalunya sebagai pelanggaran pertama, ia hanya menerima peringatan resmi. Mungkin karena saya mengendarai motor sendiri, saya tidak memberikan tekanan yang cukup karena kemarin saya lebih tinggi dan sebenarnya perasaan saya lebih baik kemarin daripada hari ini, kata Pedrosa. Sempat malu-malu tentang sasis serat karbon yang futuristik sepanjang akhir pekan, Pedrosa mengkonfirmasi bahwa para pembalap akan mencobanya dalam tes hari ini. Motor bekerja cukup baik dan salah satu hal yang penting adalah melihat performa sasis serat karbon dengan rider lain di slipstream dan sebagainya, katanya. Saya bisa melihat bahwa kami masih harus meningkatkan beberapa area. Ini baru permulaan dan kami baru saja memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menjajalnya dalam balapan agar kami bisa sedikit banyak mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Besok para pembalap kami akan mencobanya. Misano adalah balapan wildcard terakhir Pedrosa musim ini, tetapi apakah sang juara MotoGP 31 kali itu punya rencana untuk kembali tampil penuh? Tidak, itu bahkan lebih jelas, ia tersenyum. Marc Marquez mungkin finish 13 detik di belakang pemenang MotoGP Misano, Jorge Martin. Tetapi ia masih lebih cepat 21,7 detik dari pembalap Honda terbaik berikutnya untuk hasil terbaiknya di hari Minggu tahun ini. Sementara Stefan Bradl dan Takaaki Nakagami masing-masing finish di urutan terakhir dan kedua. Dan Joan Mir terjatuh dari urutan ke-19. Marquez menggeber motor Repsol Hondanya hingga finish di urutan ke-7. Ya, pertaruhan ban itu berhasil sampai 10 lap terakhir di mana ban belakang soft mulai turun lebih banyak daripada medium. Tapi itu adalah strategi yang sempurna. Sejujurnya saya merasa telah melakukan balapan yang sempurna, kata Marquez, yang sempat berada di posisi ke-6 pada pertengahan balapan. Kehilangan 1 posisi dari Miguel Oliveira, lalu menghindari serangan dari Luca Marini di lap terakhir. Kami masih jauh. Kami masih tertinggal 13 detik dari para pembalap terdepan. Tapi saya berusaha maksimal. Saya menyerang ketika saya perlu menyerang. Saya menderita dan saya bisa menderita dengan cara yang baik dan saya bertahan di lap terakhir karena ada rombongan besar yang datang. Kami memilih opsi soft belakang karena kami perlu memahami mengapa kami tidak bisa menggunakan medium. Dengan ban medium kami kehilangan banyak performa, terutama saat memasuki tikungan. Dan jika Anda kehilangan performa saat masuk, Anda akan kehilangan performa saat keluar. Tapi disitulah pabrikan lain sangat cepat dengan ban medium di balapan terakhir dan kami tidak bisa. Kami menggunakan ban soft
Saya menggunakan soft di Austria, saya menggunakan soft di Montmelo, saya menggunakan soft hari ini. Dengan ban soft Anda harus banyak bermain dengan tubuh Anda untuk mendapatkan daya cengkeram pada akhirnya dan menggunakan semua kondisi fisik Anda. Tapi hari ini saya juga menderita dari sisi fisik, tapi bukan karena saya tidak fit, karena motor menuntut banyak hal dari saya untuk mencoba mengatur semua gerakan itu. Dampak fisiknya membuat Marquez harus mengalami arm pump di kedua lengannya. Tapi bukan hanya lengan, tapi juga seluruh tubuh. Rasanya seperti ketika Anda merasa berada di batas kemampuan tubuh Anda. Saya menggunakan banyak energi untuk mengejar Vinales karena saya berkata saya akan menangkapnya dan kemudian saya akan tetap bersamanya sampai akhir balapan dengan slipstream. Tapi ketika saya berhasil menangkapnya, saya hancur. Bahkan Oliveira menyalip saya dan mustahil untuk mengikutinya. Pedrosa secara brilian meraih finish keempat dalam balapan sprint maupun balapan reguler di MotoGP San Marino. Pembalap wildcard KTM pembalap tersukses dalam sejarah MotoGP yang belum pernah memenangkan kejuaraan memutar kembali masa lalu di usia 37 tahun dalam balapan keduanya tahun ini. Pikirannya kembali tertuju pada para legenda yang berhasil meraih kemenangan di usia senja. Pedrosa berkata kepada GP1, sekarang saya sudah seusia ini. Jika saya berhenti sejenak untuk mengingat bahwa Valentino Rossi memenangkan balapan terakhirnya di usia 38 tahun. Atau Loris Capirossi di usia 37 tahun. Saat itu saya masih muda dan tidak cukup menghargai bahwa mereka bisa menang di usia tersebut. Sekarang saya sudah seusia itu dan saya membalap, bertarung di depan dengan para pemain muda. Sekarang saya tahu bahwa membalap di level teratas pada usia ini lebih sulit daripada saat Anda masih muda. Tidak diragukan lagi. Pedrosa yang telah membalap di 15 musim MotoGP diminta untuk membandingkan generasinya dengan generasi pembalap yang lebih baru. Ada banyak pembalap berbakat di masa lalu seperti Jorge Lorenzo, Chase Stoner, dan Rossi, katanya. Namun banyak pembalap yang menjanjikan muncul sejak periode tersebut dan seterusnya. Lihatlah kecepatan Jorge Martin, saya kagum. Atau Francesco Bagnaia langsung berada di posisi 3 besar seminggu setelah kecelakaan. Pedrosa menambahkan, saya puas dengan balapan saya. Dibandingkan dengan Jerez, saya melakukan start dengan benar dan mampu bertahan di belakang Ducati. Perkembangan KTM yang dilakukannya menjadi latar belakang musim yang sukses bagi pabrikan yang memiliki rencana besar. Bersama-sama kami melakukan pekerjaan yang luar biasa dan motornya menjadi semakin baik, ujarnya.